Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu. Terima kasih. Bab 167, Pertempuran Kota Kekaisaran dimulai. Zhao Wuji sama bingungnya dengan bangsawan muda yang tidak berperasaan, Yao Fei. Dia tahu betul keluarga Yao Fei, jaringan intelijen keluarga Yao membentang jauh dan luas di seluruh Kekaisaran Duanren dan dikenal sebagai entitas yang maha tahu, namun mereka tidak dapat menemukan informasi apapun mengenai identitas kedua orang itu. Kedua orang ini bukan dari Kekaisaran Duanren. Zhao Wuji tiba-tiba memikirkan sebuah kemungkinan dan kata-kata itu langsung keluar dari mulutnya. Hanya penjelasan ini yang dapat membenarkan alasan kegagalan. Mata bangsawan muda yang tak berperasaan, Yao Fei, mengamati berbagai kemungkinan. Tuan muda, para penjaga bertanya. Saya tidak punya hal lain untuk Anda lakukan saat ini, mundurlah. Yao Fei melambaikan tangan kepada penjaga itu. Baik, Tuan muda. Jawab penjaga itu sambil membungkuk, lalu meninggalkan ruangan itu. Pada saat yang sama, di ruang pribadi nomor 3, pemilik restoran dengan hati-hati menyajikan hidangan ke meja. Baru setelah Huang Xiaolong dan yang lainnya membuka kendi anggur, mencicipinya, dan mengucapkan beberapa patah kata pujian, pemilik restoran meninggalkan ruangan. Huang Xiaolong, Zhao Su, Yuming, dan Fei Hao bersulang saat aroma anggur harum memenuhi ruangan. Dari pengantar yang diberikan oleh pemilik sebelumnya, anggur tersebut disebut Beauty Hour Wine. Saat cairan tersebut meluncur ke tenggorokan, rasanya mengingatkan kita pada rasa wanita cantik, setiap rasa berbeda tetapi juga serupa. Saat mencicipi tegukan pertama, Huang Xiaolong memutuskan bahwa dia sangat menyukai anggur itu. Rasanya jauh lebih enak daripada Fairy Wine atau Snow Moon Wine, walaupun kedua anggur itu tidak buruk, rasanya agak monoton untuk meminumnya sepanjang waktu. Kelompok Huang Xiaolong meninggalkan restoran intoksikasi tak terlupakan setelah 2 jam. Saat ini, Huang Xiaolong tidak memiliki banyak barang di cincin spasialnya selain anggur. Jika Ren Wokuang tahu Huang Xiaolong menggunakan cincin Asura terutama untuk menyimpan anggur, orang hanya bisa membayangkan bagaimana reaksinya. Setelah meninggalkan restoran, kelompok Huang Xiaolong tiba di sebuah penginapan bernama Solitary Longing. Mereka memutuskan untuk tinggal di sana, menyewa 4 kamar dan pergi untuk beristirahat. Tempat penyelenggaraan kompetisi bela diri pertempuran kota kekaisaran akan diadakan di alun-alun di seberang istana kekaisaran dalam waktu 10 hari, dan penginapan kerinduan soliter yang telah mereka pilih tidak jauh dari sana. Sementara Huang Xiaolong dan yang lainnya sedang beristirahat di dalam penginapan, di dalam labirin istana kekaisaran kota kekaisaran Duanren, dan di istana bawah tanah yang dalam, duduk seorang pria paruhbaya yang mengenakan jubah naga. Pria paruhbaya itu tidak tinggi atau kurus, dan ada jejak karakter yang jelas di antara kedua alisnya. Jika seseorang melihat dengan saksama, mereka akan menemukan bahwa jejak karakter tunggal ini sebenarnya adalah bilah patah yang menyusut satu. Bilah patah alias Duanren Kekaisaran. Yang Mulia Kaisar. Pada saat ini, seorang lelaki tua berpakaian jubah resmi istana kekaisaran memasuki istana bawah tanah, dengan hormat membungkuk kepada lelaki yang sedang duduk. Yang Mulia. Pria paruhbaya ini adalah Kaisar Duanren dari Kekaisaran Duanren. Di seluruh Kekaisaran Duanren, satu-satunya orang yang bisa disambut dengan gelar, Yang Mulia Kaisar, adalah Kaisar Duanren sendiri. Bangunlah. Kaisar Duanren berbicara. Suaranya lembut dan ringan, namun mengandung keagungan yang tak tertandingi. Terima kasih banyak, Yang Mulia. Lelaki tua berjubah resmi itu menjawab dengan nada rendah hati dan hormat, baru kemudian lelaki tua itu berdiri. Yang Mulia, Xie Putih, Yang Gang, Pang Yu, Cui Li, Daisani, dan Huang Xiaolong. Keenam orang ini semuanya telah tiba di kota kekaisaran. 6 orang ini adalah individu berbakat yang berpartisipasi dalam pertempuran kota kekaisaran tahun ini, para jenius yang memiliki bakat luar biasa dalam seni bela diri. Setiap tahun, peserta dengan bakat luar biasa dalam seni bela diri akan diberi perhatian ekstra. Kaisar Duanren mengangguk, Cheng Jian, menurutmu, siapa di antara ke-6 orang ini yang akan menjadi juara tahun ini? Orang tua berjubah resmi, Cheng Jian, berbicara dengan serius, kemungkinan besar, Xie Putih. Kaisar Duanren mengangguk, begitu juga aku setuju. Namun, nadanya tiba-tiba berubah, tapi, Huang Xiaolong itu, suruh Wuya untuk lebih memperhatikannya. Huang Xiaolong. Cheng Jian terkejut. Sejauh pengetahuannya, di antara ke-6 orang yang memiliki bakat seni bela diri luar biasa, hanya Huang Xiaolong ini yang merupakan prajurit Hautian tingkat akhir tingkat ke-10, sedangkan 5 orang lainnya semuanya telah memasuki tingkat Xiantian pertama dan di atasnya. Huang Xiaolong ini mungkin memiliki 12 jiwa bela diri tingkat atas, tetapi kekuatannya terbatas saat ini. Apakah dia bisa masuk 10 besar masih dipertanyakan, tetapi Kaisar benar-benar ingin mereka memperhatikan Huang Xiaolong. Sementara pikiran-pikiran ini berenang di benak Cheng Jian, Kaisar Duanren berkata, Huang Xiaolong mungkin bukan seorang prajurit Xiantian, tetapi kekuatannya tidak lemah.
Dia pernah mengalahkan seorang tetua Akademi Bintang Kosmik, seorang ahli Xiantian Orde Pertama. Memasuki 10 besar tidak akan menjadi masalah bagi Huang Xiaolong, dan jangan lupa, dia baru berusia 17 tahun. Ya, Yang Mulia, menteri ini tahu apa yang harus dilakukan. Cheng Jian menjawab dengan hormat. Kamu bisa mundur. Kaisar Duanren berkata, mengenai hal-hal yang berhubungan dengan pertempuran kota kekaisaran kita, datanglah melapor kepadaku kapan saja. Cheng Jiang membalas perintah itu dengan hormat dan memberi hormat dengan pantas sebelum meninggalkan ruangan. Di sisi lain, Huang Xiaolong tidak berkeliling bersama Zhao Su atau siapapun setelah menginap di Solitary Longing Inn. Sebagai gantinya, ia mengaktifkan God Binding Ring dan memasuki medan perang kuno untuk berkultivasi. Huang Xiaolong melanjutkan usahanya untuk berlatih taktik Asura dan kitab metamorfosis tubuh secara bersamaan. Saat ia terus berusaha, aliran kekuatan internal dan ki pertempuran menjadi lebih lancar di setiap putaran latihan. Saat mencoba menggabungkan ki pertempuran dan latihan kekuatan internal, Huang Xiaolong mulai berlatih gerakan kelima dari keterampilan pedang Asura, bunga pantai lainnya. Huang Xiaolong telah mencapai penyelesaian utama dalam jurus keempat dari Asura Sword Skill, State of Abundant Lightning. Satu-satunya hal yang kurang darinya sekarang adalah ki pertempuran yang lebih kuat. Saat dia tumbuh lebih kuat, kekuatan serangan setiap jurus berlipat ganda sejajar dengan kekuatannya. Huang Xiaolong mempelajari deskripsi dan rute ki pertempuran yang dibutuhkan untuk melakukan jurus kelima, bunga dari pantai lain, dari pecahan catatan itu dan menghafalnya. Berdiri di medan perang kuno, pedang Asura berayun keluar. Ketika kedua bilah pedang itu diayunkan, berpuluh-puluh sinar cahaya pedang yang terang berputar di udara, berkumpul menjadi dua kuntum bunga berwarna ungu tua pekat, warna yang sama persis dengan ki pertempuran akhirat Huang Xiaolong. Dua bunga berwarna ungu tua bermekaran dan terus berputar di udara, cemerlang dan hidup. Berputar-putar mekar, kedua bunga itu melayang dalam radius 30 meter di depan Huang Xiaolong, tanpa tindakan lebih lanjut. Tanpa peringatan, kedua bunga itu menghilang, diikuti oleh gemuruh yang datang dari 100 meter di depan di mana dua batu besar berubah menjadi debu. Huang Xiaolong memejamkan matanya, membayangkan serangan dan aliran ki pertempurannya tadi. Menurut deskripsi catatan itu, kedua bunga itu disebut bunga pantai lainnya. Bunga dari pantai lain, mekar penuh di sisi lain, begitu jauh namun begitu dekat namun begitu jauh. Serangan mereka tidak dapat diprediksi, membuat lawan kesulitan untuk bertahan melawan mereka. Ketika bunga dari pantai lain menghilang dari sisi lain, ia merenggut nyawa lawan dalam satu serangan. 10 hari telah berlalu. Huang Xiaolong hampir dapat mengedarkan ki pertempuran dan kekuatan internalnya secara bersamaan tanpa perlawanan apapun selama latihan, dan gerakan kelima dari keterampilan pedang Asura mengalami kemajuan besar. Selama serangan, saat bunga-bunga mekar lebih terang, durasi waktu bertahannya akan lebih pendek, tetapi pada saat yang sama, kekuatan serangannya lebih kuat. Kadang-kadang saat berlatih bunga dari pantai lain, Huang Xiaolong akan mencampur Tempest of Hell, Thirst of Asura, Wrath of Nether King, dan State of Abundant Lightning, berusaha sekuat tenaga untuk menggabungkan keempat gerakan ini juga. Untuk saat ini, Huang Xiaolong telah berhasil menggabungkan Tempest of Hell dan Thirst of Asura, dan skala kekuatan serangannya telah meningkat secara signifikan. Dengan latihannya yang tekun, kultivasi ki pertempuran Huang Xiaolong sedikit lebih maju selama 10 hari ini. Setelah meminum roh dan 4 tingkat tinggi dan mutiara naga api, serta menyerap energi spiritual di medan perang kuno, kekuatan Huang Xiaolong tumbuh setiap hari. 10 hari telah berlalu dan hari pertempuran kota kekaisaran telah tiba. Saat cahaya pagi muncul, rasanya seolah-olah seluruh kota kekaisaran menjadi ramai. Lautan manusia terlihat di jalan-jalan di segala arah. Tahun ini telah berubah menjadi momen besar bagi kota kekaisaran Duanren. Rakyat biasa yang tinggal di kota kekaisaran juga akan pergi menonton pertempuran. Huang Xiaolong keluar dari kamarnya dan melihat Zhao Su, Yuming, dan Fei Hou sudah menunggunya. Yang berdaulat. Melihat Huang Xiaolong, mereka bertiga dengan cepat melangkah keluar. Huang Xiaolong mengangguk, menarik napas dalam-dalam, dan berkata, ayo pergi ke lapangan Duanren di kota kekaisaran Duanren.